Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa klik lonceng untuk video berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama aku Ami. Nah, di sesi sebelumnya aku ada singgung soal Ibu Ika nih yang menjadi pembimbing Saga dalam menulis. Nah, hari ini aku udah hadirkan untuk teman-teman semua. Pasti teman-teman semua penasaran kan? Ya, ini seharusnya saya nggak lagi di depan kamera sebenarnya. Kebiasaannya behind the scene. Berarti ini ketemu sama Ami. Iya, pertama kali ya Bu ya? Iya, betul. Nah, jadi Bu Ika, kawan-kawan semua kan pasti penasaran nih. Dari tadi mamanya Saga itu juga ada ungkit soal ruang menulis. Sebenarnya ruang menulis itu apa sih? Ya, kemarin kan ya saya sempat peluncuran novel ya, punya novel. Kemudian kita masuk ke pandemi gitu. Nah, selama ini kan kayaknya di Binjai itu saya kesulitan gitu mencari kelas menulis gitu kan. Lama-lama kenapa enggak saya aja yang buat gitu kan? Ya tidak sendiri tapi dengan beberapa orang teman lain gitu. Nah, ruang menulis berangkat dari situ, semangat untuk apa ya, melestarikan, membantu anak-anak yang punya bakat menulis untuk bisa paham dan tahu bagaimana sih proses menulis itu, bagaimana sih mendampingi. Ruang menulis itu hanya sekedar mendampingi, ada bakat anak, kemudian bagaimana proses mereka membukukan. Walau sebenarnya tidak khusus juga untuk anak-anak, tapi berbagai kalangan gitu. Ya itulah ruang menulis. Iya. Aduh. Gimana sih Bu pertama kali bisa ketemu Saga itu gimana? Apakah memang Ibu yang menjaring Saga atau memang bundanya Saga nih yang datang langsung ke Ibu gitu? Ya, ceritanya gimana? Waktu itu kan kita pandemi ya, sudah mulai nggak bisa kemana-mana, kemudian di rumah sekolah aja. juga tidak ada tatap muka. Nah, waktu itu kita nge-share lah gitu kelas yang akan dibuka dan beberapa kegiatan-kegiatan ruang menulis gitu. Dan mamanya Saga itu lihat dan langsung telepon, Bu, bisa nggak gabung gitu kan. Nah, itu awal mulanya gitu. Jadi kalau bisa kita bilang ya ketemu Saga itu karena pandemi. Kalau nggak ada pandemi kita juga nggak akan ketemu. Jadi tidak juga pandemi itu membawa nggak melulu tentang negatif gitu. Ada sisi positifnya bagi mereka-mereka yang terus bergerak dan berkreasi gitu, Mi. Judulnya pandemi mempertemukan kita. Betul. Jadi itu dia. Jadi gimana sih perasaan Bu Ika pertama kali waktu mamanya Saga itu mempercayakan Saga untuk Ibu bimbing gitu? Ya, sebenarnya kalau di ruang menulis itu kan bukan murni saya ya gitu. Maksudnya ada beberapa teman yang lain berbagi tugas gitu. Tapi yang jelas pada saat dipertemukan dengan anak SD kelas 4 gitu kan, saya harus apa gitu, bagaimana gitu kan gitu. Nggak ada juga pengalaman karena selama ini saya dengan teman-teman yang ada di kelas novel sebelumnya, dengan komunitas yang sebelumnya itu udah dewasa, guru-guru gitu. Kalaupun ada itu anak-anak SMA gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang baru buat saya. Dan dari Saga inilah awalnya kemudian kita membuka kelas cerpen untuk anak. Jadi awalnya Saga ini gabung dengan yang dewasa-dewasa gitu. Setelah kemudian ini barulah kita bikin khusus grup untuk anak. Oh, berarti dimulai dari Saga nih ya? Dimulai dari Saga. Iya. Ada nggak sih Bu cerita menarik gitu yang Ibu rasakan selama membimbing Saga dalam menulis gitu? Ya banyak ya. Banyak. Apa nih? Penasaran kan? Jadi Saga ini kan imajinasinya baik ya, imajinasinya liar, artinya imajinasinya juga cukup
apa ya, cukup imajinatif lah anaknya gitu. Dan pada saat itu sama Kak Wati, mentor yang lain, kita sepakat bahwasanya imajinasi Saga ini harus dibukukan, harus didokumentasikan gitu. Nah, saat saya membimbing Saga ini sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita memang bimbing gitu kan. Imajinasi kan sah-sah saja, tapi segala cerpen itu kan harus logika gitu. Jadi ada satu pernah saya membimbing cerita Saga, itu dia ceritanya jalan-jalan ke Jepang. Dan dia mentraktir. Di Jepang itu intinya dia mentraktir gitu. Nah, di situ pada saat mentraktir itu, menu yang ditraktir itu ayam penyet. Jadi di Jepang makan ayam penyet. Ya, nah ini yang menarik gitu. Nah, ini yang harus nah, sebagai seorang pembimbing, saya nggak bilang cut, ini nggak boleh gitu, ceritanya nggak bisa, out of logic memang gitu. Tapi kemudian kan kita bilang sama Saga, coba buka lagi di Google makanan snack di Jepang itu apa gitu. Jadi Saganya mulai googling lagi gitu kan. Jadi banyak lah gitu, banyak hal-hal menarik. Misalnya gimana Saga berimajinasi dia sedang mau berangkat ke luar negeri, naik pesawat gitu, tapi dia tidak mendeskripsikan misalnya proses kita tuh harus check in, harus boarding gitu, nggak bisa ujuk-ujuk blek nak duduk di pesawat gitu. Nah itu, nah akhirnya harus begini gitu. Jadi naskah yang disetor itu benar-benar kita bongkar, kita ulang, tapi tidak kita habisi gitu. Jadi memang harus ada memang harus ekstra sabar ya. Kalau misalnya mungkin sama yang dewasa kita bisa ngomong ini mau kemana, ini nulis apa gitu. Tapi kan kalau sama anak-anak kan nggak bisa begitu gitu. Dan Saga ini kan sebenarnya bukan domisili Binjai ya. Jadi sering juga kami lakukan ketemu-ketemu itu di masjid, yang mana yang terdekat lah, jumpa tengah istilah orang-orang Medan gitu. Ya, jadi jarak menuju Saga ini juga lumayan ya. Sekitar 20 km gitu, dan alhamdulillah memang kita bisa dimediasi oleh media sosial, kemudian WhatsApp grup dan sebagainya gitu. Gitu Kak Ami. Oke. Tapi Ibu jangan salah loh. Sekarang di Jepang udah ada restoran Indonesia ya. Ya, nah itu sebenarnya seharusnya Saga misalnya buat di cerita itu dia masuk ke restoran Indonesia gitu. Benar. Kan itu kan tinggal tinggal settingnya setting. Kita tinggal geser-geser dikit, tapi nggak harus menghabisi cerita itu dari awal gitu. Kita tinggal gini kesini ya, gitu aja sih sebenarnya. Ya, mengarahkan, karena kan ya memang wajar ya ketidaktahuan anak kelas 4 SD itu kan wajar kan, nggak tahu gitu. Saya aja juga masih nggak tahu banyak loh ini. Iya, jadi membimbing anak-anak dengan seusia itu ya memang harus, ya wajar dia nggak tahu gitu. Gitu Kak Ami. Oke. Saga ini kan masih SD ya Bu ya? Iya betul. Kan tadi kayak yang Ibu bilang pengalaman pertama membimbing anak SD ya. Ada nggak tips-tips khusus yang Ibu lakukan gitu supaya bisa lebih mudah membimbing Saga yang masih SD? Karena kan biasanya Ibu nih membimbing orang yang udah SMA, yang udah dewasa gitu lah. Ya, alhamdulillahnya gitu Saga ini sebenarnya disupport oleh orang tua yang yang cukup welcome gitu gini. Maksudnya, oh ini anak mau apa gitu. Jadi saya tuh nggak susah kalau misalnya Saganya mulai malas-malasan, saya tinggal telepon aja, Bu, tolong ya. Tugas Saga, tulisan Saga gitu. Jadi memang untuk melahirkan karya seperti ini tidak mudah sebenarnya. Makanya ya kenapa Saga bisa ya? Karena Saga punya support system gitu. Punya orang tua yang memang istilahnya menjembatani gitu, nggak lantas mungkin ya. Saya sebenarnya jujur saja buku ini telat untuk di launching karena memang keterbatasan saya pada saat itu memang tidak bisa fokus gitu kan, dan memang harus fokus ke keluarga karena ada beberapa dan lain hal. Tapi ya itu tadi, Saga disupport oleh orang tuanya, ayahnya. Beberapa kali kami sempat Saga harus bimbingan ke Binjai dan itu harus sampai sore, dan orang tuanya nemenin gitu. Nah ini yang
ini yang sebenarnya sulit. Jadi kalau jarang ya, orang tua jarang mau. ada. Tapi alhamdulillah di ruang menulis kebanyakan rata-rata memang orang tuanya paham gitu, memposisikan diri. Kalau kepengen anaknya berkarya ya memang harus Ekstra usahanya harus gitu. turun tangan, nggak bisa dilepas mentor gitu, nggak bisa. Jadi orang tua tetap harus jadi jembatan gitu. Jadi maunya apa, maunya gimana, kemudian ya mungkin kesulitan-kesulitan di lapangan seperti apa gitu. Karena saya pernah juga waktu itu kan karena mentornya nggak cuma saya, Iya. ya mentor yang lain bilang kak harus diginiin, maka ya saya ketemu dulu lagi sama Saga, baru kita revisi lagi gitu. Jadi ini benar, karena kan kita tidak gimana ya, tulisan Saga itu tidak pernah kita revisi sendiri gitu. Jadi Saga yang merevisi, kita hanya mengarahkan, nggak boleh begini-gini, Saga cari dulu ini, datanya ini gitu. Jadi nggak ada yang kita pangkas-pangkas sendiri atau kita ubah-ubah sendiri tanpa Persetujuan Saga atau Saganya. tanpa Saga ngerjain sendiri. Iya. Jadi kalau ada mungkin komunitas yang setor langsung bisa jadi buku, di kita nggak bisa gitu. Oh. Jadi kita harus dua arah merevisinya. Gitu Kak Ami. Oke. Agak berat memang, Iya. tapi ya ini kan proses Iya, ya. Gitu. namanya berkarya Iya. ya, Bu ya. Tuh teman-teman, kalau untuk menghasilkan karya kita tuh butuh usaha yang ekstra Iya, gitu ya, nggak betul. bisa instan. Nggak ya, Bu bisa ya. instan. Jadi kalau ada yang kumpul-kumpul naskah kemudian jadi, itu kan editor ya. Tapi Iya. kalau di kita sebisa mungkin itu memang kita revisi bertahap gitu. Oke Bu, jadi proses penerbitan bukunya Saga ini berapa lama kira-kira? Dan boleh diceritain dong gimana prosesnya supaya buku ini bisa terbit? Ya, jadi kan awalnya kita ini memang prosesnya belajar dulu gitu ya. Belajar, kasih materi, kemudian anak-anak ngumpulin tugas, kemudian kita ya di situ kita jelaskan bahwasanya seperti ini tekniknya, kemudian bagaimana ejaannya, EYD-nya, kemudian bagaimana menyusun kalimatnya. Itu prosesnya belajar dulu, anak-anak ada sekitar 4 bulanan gitu. Setelah itu kalau sudah mulai kelihatan cara penulisannya sudah sedikit lebih rapi dan anak-anak mungkin berniat untuk membukukan, itu baru dibukukan gitu. Dan pada saat proses membukukan itu juga ya itu tadi, artinya begitu oke dibukukan gitu kan, kita ya revisinya nggak sebelah pihak, nggak di saya gitu, revisinya berdua. Misalnya pada saat mungkin Saga bimbingan masalah isi konten cerita, nanti ada mentor yang lain ya itu ya seperti tadi yang merevisi. Terus kami juga penasaran nih Bu, gimana sih cara dapetin buku ini? Apakah ini dibagi-bagikan gitu kan? Soalnya ya kawan-kawan kami dulu pasti mau lah buku Ya, ini. teman-teman ini kan kita Saga sedang meluncurkan buku terbaru ya, bukan buku terperdana gitu. Tentu kita sama-sama ingin mengapresiasi karyanya Saga gitu. Teman-teman yang berminat untuk buku ini bisa hubungi nomor di bawah ini. Nanti kontak langsung akan tanyakan kesediaan stok, karena untuk yang cetakan pertama ini kita cetak sebanyak 100 piece. Jadi teman-teman sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa, bolehlah hubungi nomor ini untuk memiliki buku cerita Saga. Tuh teman-teman, jadi kalau misalnya mau buku ini silahkan aja langsung hubungi nomor di bawah ini Ya, Bu betul. ya. Oke, ini kan pasti setelah menonton video ini mungkin ada bunda-bunda, orang tua di rumah yang mungkin juga mengalami kondisi yang sama kayak mamanya Saga. Mungkin dia punya anak yang hobi menulis tapi mau juga dibimbing sama ibu. Itu gimana sih caranya Bu? Ya, boleh sih ya buat mungkin orang tua maupun anak-anak yang butuh tempat gitu untuk menyuburkan bakat yang ada gitu. Boleh hubungi saya di nomor ini. Nanti kita akan ngobrol seputar penulisan kreatif dan proses-prosesnya. Yang jelas
jika dia anak di bawah umur itu memang membutuhkan support dari kedua orang tuanya. Jadi tidak bisa sendiri, tidak bisa 100% menyerahkannya kepada mentornya nanti gitu. Gitu kami. Tuh kawan-kawan, kalau misalnya memang mau nih dibimbing sama Ibu Ika, bolehlah dikontak nomor di bawah ini gitu ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Ika. Saya keren nih, udah menghadirkan Ibu Ika ya di sini. Kalau kawan-kawan semua pasti penasaran gara-gara sesi sebelumnya ya. Saya udah berjanji untuk menghadirkan Ibu Ika, sekarang saya hadirkan. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton acara kita pada hari ini, dan terima kasih juga untuk Al-Binzi Cafe yang sudah menyediakan tempat untuk kita melakukan podcast kita bersama Saga, mamanya Saga dan Ibu Ika. Oke. Jadi kalau misalnya kawan-kawan di Binjai ingin nongkrong asik nih, nongki asik, bisa langsung datang aja di Al-Binzi Cafe, Jalan Olahraga Binjai. Kalau mau kepoin Instagramnya boleh di @albinzicafe. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Follow Instagram Ami ya di @wkly_13. Dadah. Tonton terus video Ami ya. Dadah.